Pandemi COVID-19 tidak hanya terkait kesehatan, tetapi juga perekonomian. Macetnya aktivitas perekonomian di banyak negara termasuk Indonesia memunculkan potensi keterpurukan ekonomi nasional. Pemerintah telah menambahkan anggaran untuk penanganan wabah COVID-19 sebesar 405,1 triliun rupiah. Namun demikian, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin menilai besaran anggaran yang diberikan masih belum ideal. Kadin menyarankan agar pemerintah dapat menambah jumlah stimulus menjadi 1.600 triliun rupiah. Selain itu, Badan Anggaran DPR juga mengusulkan pemerintah untuk mencetak uang 600 triliun rupiah untuk mengangkat lagi perekonomian nasional. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tindakan memperkuat perekonomian negara dengan menambah jumlah uang sebenarnya sudah dilakukan. Dalam dialog interaktif di program Rosi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pembelian surat berharga negara sama juga seperti mencetak uang. Wah, nih saya masuk ke usulan yang beberapa belakang ini banyak dikemukakan oleh Kadin misalnya, yaitu ya untuk membantu pandemi COVID ini dan menjaga supaya orang punya duit gitu. Kenapa nggak cetak uang saja? Apakah usulan ini sudah bisa langsung cepat dieksekusi? Ya, kan pertama dengan membayangkan terjadi kelesuan karena tidak ada aktivitas, dengan adanya tambahan uang baru dibayangkan itu langsung seperti menambah darah segar gitu kan. Jadi pemerintah dan BI juga melakukan yang sebetulnya mirip seperti itu, tapi nggak seperti yang helikopter money ya dalam hal ini. Contohnya tadi, kita kan dengan defisit nambah, BI sekarang sudah bisa membeli surat berharga negara. Kalau dia beli surat berharga negara itu, dia nyetak duit. Gitu kan. Jadi dia sebetulnya sudah melakukan pencetakan uang. Apakah size-nya harus sebesar yang seperti yang direkomendasikan Kadin? Kita semuanya dari sisi policy maker akan terus melihat kebutuhannya di mana. Jangan sampai kita dari sisi kebijakan moneter, dari sisi fiskal, dari sisi OJK, itu kita terlalu sedikit atau terlalu banyak. Nah, pasnya ini kan kita harus lihat berdasarkan data. Kita akan lihat kebutuhannya apa itu. Oh, bansos dulu, maka bansos ditambahin. Apakah bansosnya kurang? Oh, kita lihat. Apakah memang yang dibutuhkan sekarang bansos atau kegiatan ekonomi pulih? Kan kayak gitu kan? Jadi ini yang kemudian kita akan lihat. Jadi caranya gimana untuk dunia usaha butuhnya apa. Langkah pemulihan ekonomi pasca pandemi corona memang harus tepat dan menyeluruh untuk semua warga Indonesia. Sinergi antara pusat dan daerah juga diperlukan agar pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan sesuai harapan. Tim Liputan, Kompas TV.